Halo semuanya, apa saja sih manfaat gizi seimbang pada penyakit miastenia gravis? Miastenia gravis merupakan suatu kelainan autoimun yang ditandai oleh suatu kelemahan abnormal dan progresif pada otot rangka yang dipergunakan secara terus-menerus dan disertai dengan kelelahan saat beraktivitas, di mana akan terjadi penurunan produksi antibodi secara berlebihan sehingga menyebabkan dampak kelemahan pada organ tubuh terutama pada otot rangka. Salah satu otot yang paling sering diserang pada penderita miastenia gravis adalah otot di sekitar wajah, terutama di area mata dan pada otot faring. Berdasarkan hasil survei secara global, terjadi 150 kasus pada 1 juta jiwa. Di Amerika didapatkan 20 kasus dari 100.000 jiwa pada tahun 2019. Untuk Indonesia sendiri, terdapat 94 kasus per 100.000 jiwa pada tahun 2017, dan pada 1 tahun belakangan ini, di Rumah Sakit Hasan Sadikin ditemukan 53 kasus pada penyakit miastenia gravis. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah penyakit autoimun, di mana membran saraf, membran otot, dan celah sinaps itu merupakan bagian-bagian penghubung antara serabut saraf dan sel otot. Mekanisme imunogenik ini memegang peranan yang sangat penting pada patofisiologi miastenia gravis, di mana antimodi yang merupakan produk dari sel B itu justru melawan reseptor asetilkolin. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai apa saja yang menjadi gejala dan tanda pada miastenia gravis. Yang pertama itu ada kelemahan berlebihan pada otot yang terkena, di mana kelopak mata itu akan turun, lemah dan layu, dan terlihat seolah-olah mengantuk. Yang kedua, otot mata lemah itu mengakibatkan penglihatan ganda. Yang ketiga, itu akan terjadi kesulitan menelan, dan yang terakhir akan terjadi kesulitan berbicara. Komplikasi dari miastenia gravis itu menyebabkan kesulitan menelan dan berbicara, di mana gangguan menelan dan kesulitan berbicara ini akan mengakibatkan penurunan fungsi seseorang untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka penderitanya akan rentan sekali untuk kehilangan berat badan dan kemungkinan terburuknya akan mengakibatkan kondisi malnutrisi. Maka dari itu, hal-hal yang perlu dilakukan dari terapi nutrisi adalah yang pertama, untuk menurunkan respon metabolik terhadap stres dan mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif dan memodulasi respon imun. Salah satu dari terapi nutrisi yang akan diberikan adalah diet gizi seimbang. Untuk memenuhi status gizi, di mana susunan pangan sehari-hari itu mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan mempertahankan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup yang bersih dan sehat untuk mengejar kenaikan berat badan agar dapat mengatasi masalah gizi, di mana asupan zat gizi itu sama dengan kebutuhan dari zat gizi itu sendiri. 4 pilar gizi seimbang, di mana kita harus mengkonsumsi makanan beragam. Lalu, kita melakukan aktivitas fisik yang cukup, membiasakan perilaku hidup bersih, dan mempertahankan atau memantau berat badan normal. Selanjutnya, mari kita melihat jenis makanan apa saja yang dibatasi pada kasus miastenia gravis. Umumnya, pengidap miastenia gravis mengalami pelemahan otot pada area tenggorokan. Melemahnya otot tenggorokan memungkinkan makanan yang keras sulit dicerna dan meningkatkan resiko tersedak pada pengidap miastenia gravis. Jika jalan udara tertutup, hal ini dapat membahayakan pengidap miastenia gravis karena dapat meningkatkan resiko kematian. Gejala miastenia gravis dapat diatasi dengan penggunaan beberapa jenis obat-obatan. Sayangnya, beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi gejala miastenia gravis bisa menyebabkan diare pada pengidapnya. Batasi mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan coklat agar diare yang dialami oleh pengidap miastenia gravis tidak semakin parah. Pada kasus miastenia gravis umumnya menyebabkan gangguan pada penyimpanan cairan dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan pengidap miastenia gravis harus membatasi kandungan sodium dan meningkatkan potasium dalam tubuh. Batasi makanan yang mengandung garam tinggi, gunakan pengganti garam untuk menambahkan rasa pada makanan yang dikonsumsi. Makanan yang bersumber potasium dapat ditemukan pada kismis, kentang, kacang merah, jeruk, kacang kedelai, pisang, susu, bayam, dada ayam, yogurt, daging, sapi, tomat, brokoli, apel, kacang mede, teh hitam, dan telur. Pada dasarnya, pasien miastenia gravis dapat mengalami gangguan menelan dan mengunyah, maka perlu dilakukan modifikasi pada bentuk makanan.
Nah, bentuk makanan yang dapat diberikan adalah makanan lunak, lumat, dan cair. Salah satu teknik yang digunakan yaitu membuat makanan dengan metode blenderize agar dapat meningkatkan toleransi dalam pemberian makan sehingga kita dapat mengurangi komplikasi pada gastrointestinal atau saluran pencernaan. Terima kasih sudah mendengarkan.